Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Salsabila, nomor absen 3 dari kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Fitria Utami, saya nomor absen 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Umi Rafidah, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulfadilah, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Inentias, nomor absen 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Novitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Varian Marifah dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyadul Mufidah dari kelas 11 MIPA 4, nomor absen 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agila Sakinah Zahra, nomor absen 4 dari kelas 11 MIPA 4. 1. Pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia mulai bergeliat di awal abad ke-20 Masehi. Pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan memberikan pengaruhnya di Indonesia. Gagasan pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani dipahami baik oleh tokoh-tokoh gerakan pembaruan di Indonesia. Islam merupakan agama yang pertama menyeru pada perubahan atas apa dan bagaimana perlunya perubahan secara hanif untuk menuju pada kebenaran yang hakiki. Dengan mengakui adanya perubahan menuju modernisasi. Berbagai upaya pembaruan ditempuh oleh para ulama-ulama Indonesia. Munculnya organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam menandakan tumbuhnya benih-benih nasionalisme dalam pengertian modern. Bangsa Indonesia mulai mewujudkan strategi untuk bangkit melawan penjajah. Umat Indonesia harus berperan aktif dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Di awal abad ke-20, pemikiran pembaruan sudah mewarnai arus pemikiran gerakan Islam di Indonesia. Pembaruan di Indonesia tidak banyak dipengaruhi oleh pembaruan dari luar negeri. Hal tersebut diasumsikan bahwa pergerakan pembaruan yang terjadi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran nasionalisme kebangsaan. Pembaruan dalam Islam juga diwujudkan dalam bentuk pendidikan. Pembaruan dalam pendidikan didasari argumentasi bahwa lembaga pendidikan merupakan media yang paling efektif untuk menumbuhkan gagasan-gagasan baru. Pembaruan di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan sosial, di antaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Haji Ahmad Surkati Al-Isyrad, Zamzam Persia. Para ulama tersebut banyak belajar ilmu agama di Indonesia dan menimba ilmu di Mekah. Di antara tokoh lainnya adalah Hos Cokro Aminoto, pemimpin Syarikat Islam, yang dikenal menggali inspirasi dari ide-ide pembaruan Islam dari anak benua India. Saya akan menjelaskan tentang beberapa jalur masuknya ide-ide pembaruan dari luar ke Indonesia. Di antaranya adalah: yang pertama, jalur haji dan mukim. Tradisi tokoh-tokoh umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji lalu bermukim untuk sementara waktu guna menimba dan memperdalam ilmu keagamaan atau pengetahuan lainnya. Sehingga ketika mereka kembali ke tanah air, kualitas keilmuan dan pengamalan keagamaan mereka umumnya semakin meningkat. Ide-ide baru yang mereka peroleh tak jarang kemudian juga mempengaruhi orientasi pemikiran dan dakwah mereka di tanah air. Yang kedua, jalur publikasi. Jalur publikasi ini berupa jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaruan Islam baik dari terbitan Mesir maupun Beirut. Yang ketiga, peran mahasiswa. Peran besar mahasiswa alumni Timur Tengah sampai sekarang masih berjalan. Bisa dikatakan bahwa alumni-alumni dari Timur Tengah masih mendapatkan tempat khusus di kalangan masyarakat. Selanjutnya, corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama, reformis-modernis. Mereka menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan baik private maupun publik. Yang kedua, tradisionalis konservatis.
Mereka yang menolak kecenderungan westernisasi atau pembaratan dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengamalan melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Yang ketiga, radikal Puritan. Seraya sepakat dengan klaim fleksibilitas Islam di tengah arus zaman, mereka enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide Barat. Mereka lebih percaya pada penafsiran yang disebutnya sebagai murni Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Novitasari akan mempresentasikan materi selanjutnya. 3. Organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama, Jamiatul Khair 1905 Masehi, didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pelajar ke Turki dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Guru-gurunya didatangkan dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir, dan Arab. Guru yang terkenal dari sini adalah Syekh Ahmad Surkati dari Sudan, yang menekankan bahwa tidak ada perbedaan di antara sesama umat muslim yang berkedudukan sama. Para tokoh ulama Indonesia kebanyakan lahir dari organisasi ini seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, H.O.S. Jokro Aminoto, Haji Samanhudi, dan Haji Agus Salim. Yang kedua, Syarikat Islam yang didirikan pada 1905 Masehi, didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Awal berdirinya Syarikat Islam Indonesia bernama Syarikat Dagang Islam atau SDA. Yang kedua adalah Syarikat Islam 1905 Masehi, didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Awal berdirinya Syarikat Indonesia bernama Syarikat Dagang Islam atau SDA. Organisasi yang didirikan sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi para pedagang muslim pribumi guna menandingi monopoli perdagangan Tionghoa masa itu. Sikap imperialisme pemerintah kolonial Hindia. Kongres Syarikat Islam yang pertama di Surabaya pada tanggal 10 November 1912. Namun, setahun sebelumnya Syarikat Dagang Islam atau SDI berganti nama menjadi Syarikat Islam. Pergantian nama juga merubah ruang pergerakan Syarikat Islam dalam arti luas mencakup berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Pergantian nama di tubuh Syarikat Islam dibahas dalam Kongres Syarikat Islam yang pertama di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1913. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu Persatuan Umat Islam pada tahun 1911 Masehi. Persatuan Umat Islam atau PUI didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh pondok pesantren di Majalengka, Jawa Barat. Pada tahun 1911, PUI adalah gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Persyarikatan Umat Islam dan Organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi. PUI kemudian mendirikan banyak sekolah serta pondok pesantren di Jawa Barat. Yang selanjutnya yaitu Muhammadiyah pada tahun 1912 Masehi. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kiai Ahmad Dahlan mulai menyamaikan benih pembaruan di tanah air. Dengan modal kecerdasan dirinya, serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia, dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam, itu telah menanamkan benih ide pembaruan dalam diri Kiai Ahmad Dahlan. Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan itu melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya, yang mampu memadukan paham Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk
kemajuan sehingga memberi karakter yang khas dari kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah di kemudian hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Arsyad Al-Islamiyah. Berdiri pada tanggal 15 Syawal 1332 Hijriah atau 6 September 1914. Tokoh sentral pendiri Al-Arsyad adalah Al-Ammah Syaikh Ahmad Sukati Al-Ansori, seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan. Sejak awal berdiri, Al-Arsyad Al-Islamiyah bertujuan memurnikan tauhid, ibadah, dan amaliyah Islam, bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Selanjutnya ada Persatuan Islam, didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung, dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinal karena bercampur dengan budaya lokal. Sikap taklid buta, sikap tidak kritis dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. NU merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia. Berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya. Dalam sejarahnya, NU tampil sebagai organisasi Islam yang moderat di Indonesia dan mampu menerima tradisi-tradisi lokal serta beradaptasi terhadap perubahan zaman. Para ulama, kiai, santri, warga Nahdliyin memberikan kontribusi nyata dalam mengawal perjuangan kemerdekaan, mempertahankan dan mengisinya dengan spirit yang tak kenal lelah dan pamrih. Perjuangan semakin menggelora setelah keluar fatwa jihad yang dikumandangkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan lebih dikenal dengan Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober 1945. Peristiwa penting yang merupakan rangkaian sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Peristiwa tersebut kini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. MIAI didirikan pada Selasa Wage 15 Rajab 1356 atau 21 September 1937 atas prakarsa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di antara organisasi Islam anggota MIAI adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau NU, Al-Irsyad, Partai Arab Indonesia atau PAI, Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII, Al-Khairiyah, Persyarikatan Ulama Indonesia atau PUI, Al-Hidayatul Islamiyah, Persatuan Islam atau Persis, Partai Islam Indonesia atau PII, Jong Islamiyeten Bond, Al-Tihadiyatul Islamiyah, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA. Pada awalnya, MIAI hanya menjadi koordinator atau mediator untuk berbagai kegiatan. Kemudian dikembangkan sebagai wadah untuk mempersatukan para umat Islam tanah air untuk menghadapi politik Belanda yang memecah belah para ulama dan partai Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas mengenai ibroh dari pengaruh pembaharuan Islam di Indonesia. Nah, yang pertama, kemajuan umat Islam di dunia merambah hingga ke Indonesia berkat adanya interaksi pelajar Islam Indonesia dengan masyarakat Timur Tengah. Hal ini kemudian membawa Indonesia ke dalam era modernisasi. Nah, untuk yang kedua adalah dengan munculnya pembaharuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang politik dan juga kemasyarakatan,
memupuk rasa nasionalisme sehingga terus menguatkan jiwa perjuangan untuk bangkit melawan penjajah. Untuk yang terakhir adalah kemerdekaan menjadi kunci untuk menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat. Karena tidak akan pernah ada kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat tanpa adanya kemerdekaan. Nah, maka setiap bangsa bangkit dan berjuang untuk melawan penjajah sehingga dapat menghadirkan sebuah kemerdekaan. Terima kasih. Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal merupakan masjid nasional negara Republik Indonesia. Masjid ini dibangun sebagai ungkapan dan wujud dari rasa syukur bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat kemerdekaan terbebas dari cengkraman penjajah. Karena itulah masjid ini dinamakan Istiqlal yang dalam bahasa Arab berarti merdeka. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Insinyur Soekarno. Masjid yang mewakili umat muslim Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.